Hai semua, perkenalkan nama aku Regina Natalinda sebagai ketua dari tim PKMKC yang berjudul Wave Power, Inovasi Teknologi Tenaga Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut sebagai Wave Energy Converter berbasis IoT. Perkenalkan, nama saya Rasya Aulia Natanianisa sebagai penanggung jawab pengujian dan evaluasi prototipe. Perkenalkan, nama saya Bonifasius Bagas William Masedungan Marpaung sebagai penanggung jawab manufaktur. Perkenalkan, saya Ivan Ahmad Wijaya berperan sebagai penanggung jawab IoT dan website monitoring. Ya, perkenalkan saya James Julian selaku dosen pembimbing untuk program PKMKC dengan topik Wave Energy Converting. Kami bersama tim sudah mencoba membangun dan mengembangkan topik ini lumayan cukup lama dan serius. Mari kita lihat dan saksikan bagaimana hasil kerja anak-anak di bawah naungan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Alat yang kami buat pada PKM ini yaitu WEC atau Wave Energy Converter yang dapat diartikan juga sebagai pengubah gerakan gelombang laut menjadi energi listrik. Wave Energy Converter yang kami buat ini mengusung mekanisme OSC atau Oscillating Wave Surge Converter yang dapat diartikan juga pengubah gerakan gelombang laut menjadi gerakan osilasi yang ada pada perangkat kami ini. Nah, untuk proses pembuatannya itu dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama ada pengadaan barang atau praproduksi. Nah, pengadaan barang ini memakan waktu 1-2 minggu karena barang-barang yang kami beli ini ada yang berasal dari luar negeri sehingga kami membutuhkan waktu untuk menunggu sehingga kami bisa memulai manufaktur. Nah, yang kedua itu ada proses manufaktur. Nah, untuk di tahap kedua ini kita pindah ke suatu workshop atau bengkel. Kenapa kita memilih untuk pindah ke bengkel tersebut? Karena di bengkel tersebut punya alat-alat yang mumpuni sehingga kami bisa mengerjakan alat ini dengan sesuai yang kami harapkan, dan alat ini itu dapat dibuat sesuai dengan desain yang presisi itu. Nah, untuk bentuk dari alat tersebut kita bisa lihat secara langsung. Berikut adalah tampakan alat kami yang dibuat sesuai dengan rancang bangun yang telah kami desain. Nah, yang bagian pertama ini ada yang namanya housing pillow block. Nah, di dalam ini hanya terdapat sebuah pillow block beserta dudukannya yang memastikan as dari flap ini atau dayung ini center terhadap bagian PTO tersebut itu. Nah, bagian yang kedua ini ada flap. Ini merupakan bagian utama atau ciri khas dari OSC atau Oscillating Wave Surge Converter, yang dimana gerakan gelombang laut itu diubah menjadi gerakan osilasi melalui flap ini. Flap ini kami memilih warna pink supaya lebih mudah dilihat pada saat kondisi di lapangan atau di dalam air, di laut. Nah, di dalam flap ini itu terdapat 3 sasis yang terbuat dari plat aluminium setebal 3 mm. Nah, begitu juga dengan di atasnya yang kami beri struktur juga atau sasis yang terbuat dari plat aluminium setebal 3 mm. Nah, selanjutnya perangkat yang membentuk seperti huruf V ini jika dilihat dari samping adalah stopper dari flap itu sendiri. Nah, apa fungsinya? Fungsi dari stopper ini adalah memastikan sudut dari si gerak flap ini sesuai dengan batas yang telah kami tentukan, yaitu jika dilihat dari samping, ke kanan itu 30 derajat dan ke kiri 30 derajat. Nah, si stopper ini fungsinya untuk itu, sehingga gerakan dari flap ini tidak terlalu berlebihan yang nantinya akan menimbulkan kerusakan ataupun daya yang tidak sesuai dengan yang telah kami perhitungkan sebelumnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada kotak yang lumayan besar. Kotak yang lumayan besar ini berisi PTO, power take off, atau pengubah si gerakan flap ini
menjadi listrik. Nah, susunan dalam PTO ini terdiri dari yang pertama-tama pillow block untuk memastikan si as flap ini lurus dengan pillow block yang sebelumnya. Nah, yang kedua itu adalah poros engkol. Poros engkol ini mengubah gerakan osilasi flap menjadi gerakan rotasi atau putar. Gerakan rotasi atau putar ini akan kita teruskan ke gearbox. Gearbox yang kami gunakan ini bertujuan untuk meningkatkan kecepatan sehingga kecepatan output dari si gearbox ini sesuai dengan spesifikasi kecepatan input dari si generator. Sehingga si generator yang telah kami sesuaikan untuk menghasilkan daya maksimal 120 watt itu bisa bekerja dengan optimal. Tapi daya yang dihasilkan ini bergantung kembali lagi kepada kondisi gelombang laut pada pantai. Untuk gelombang laut pada pantai ini menghasilkan daya sebesar kurang lebih 80 watt menggunakan generator ini. Untuk penjelasan yang lebih detail terkait implementasi alat yang telah kami buat ini, akan dijelaskan oleh teman kami Asia. Nah, teman-teman, setelah kita melakukan proses manufaktur, kita akan melakukan proses kemudian atau implementasi di seperti yang teman-teman bisa lihat, kami melakukannya di lapangan secara langsung, yaitu di pantai. Nah, jadi prosesnya itu adalah kami akan menempatkan alat sejauh 25 meter dari garis bibit pantai. Mari kita lihat dan saksikan proses penempatannya. Halo teman-teman. Ayo teman-teman, kita angkat yuk. Oke teman-teman, sekarang bisa dilihat bahwa kita sedang memindahkan alat dari garis pantai ke kejauhan 25 meter. Nah, berhubung alat kita ini sangat berat dan ya kita anggotanya lumayan sedikit, jadi kita dibantu oleh teman-teman kami dari UPN Veteran Jakarta juga. Oke guys, jadi alat kita sudah berada di 25 meter dari garis pantai. Nah, di sini saya akan menunjukkan sistem yang telah kami buat, di mana sistem ini tuh ingin mengambil data secara berkala, di mana sistem ini telah terhubung ke internet. Jadi sistem ini dapat mengambil data dan menunjukkannya secara langsung di website yang nanti akan kami tunjukkan. Nah, nanti dari sini alat ini bekerja, lalu akan menunjukkan bahwa lampu ini dapat nyala dan di mana alat ini berhasil menyalakan lampu sebesar 80 watt. Nah, untuk penjelasan lebih lengkap terhadap apa yang ada di sistem ini akan dijelaskan oleh Ivan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sistem IoT dari komponen ini. Jadi dari sini kami menyambungkan kabel ini menuju ke generator yang telah kami buat. Dan di mana di sini kami bisa menghidupkan lampu dari yang terbaca dari sensor tegangan, yaitu kami menggunakan ZMPT101B dan ACS712 untuk sensor arusnya. Dan di sini kami menggunakan ESP32 yang dimana ini sudah dilengkapi dengan Wi-Fi. Dan di sini kami menggunakan LCD untuk menampilkan layar yang tertera angka tegangan dan arusnya serta powernya. Yang dimana data ini dapat kami kirimkan menuju server yang telah kami buat dalam web monitoring kami. Oke, selanjutnya mari kita lihat data arus, tegangan, dan power yang dapat kita tampilkan dalam website monitoring yang telah kita buat. Berikut adalah tampilannya. Oke, selanjutnya kami akan menampilkan website monitoring yang telah kami buat. Di sini dapat ditampilkan voltase, arus, dan power yang tertampil di layar monitor.